mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Ya, ketemu lagi dengan Behave Laundry. Ya, hari ini kita bahas bisnis laundry rumahan part 2. Ya, perkenalkan saya dengan Denny. Kemarin di part 1 lupa memperkenalkan diri. Kali ini saya memperkenalkan diri. Saya dengan Denny. Saya udah buka bisnis laundry ini selama 6,5 tahun. Nah, kenapa kemarin di part 1 saya bikinnya di malam hari? Karena kalau di siang hari itu seperti ini kondisinya, crowded ya, dan full dengan suara-suara. Ini karena bikin video host musiknya dimatiin tuh. Biasanya mereka nyetel pakai host musik. Tapi nanti kalau masuk di YouTube ke ganggu gitu. Ya, yuk ngobrol. Oke. Awalnya kemarin saya bilang saya mulai beli mesin cuci 2, terus nambah satu. Jadi mesin cuci ini nggak tiba-tiba banyak gitu, enggak. Saya posisi mesin cuci ini posisi sebanyak ini nih kurang lebih 2,5 tahun ya. Sampai akhirnya mentok, nggak bisa diisi lagi ya. Karena full gitu. Dan ini juga udah ada 2 yang bener-bener rusak, nggak tahu di mana ya, di sana ya mesin cuci itu. Satu sama. Oh, yang rusak ya. Nah, intinya adalah segala sesuatu tuh nggak ada yang instan ya. Lebih baik bertahap. Dulu pun saya beli mesin cuci ini nyicil. Jadi kalau di kartu kredit saya itu setiap bulan tuh selalu ada cicilan mesin cuci ya. Saya beli, saya cicil 12 bulan, lama-lama kekumpul banyak ya. Yuk kita ambil di luar. Ya. Ini kalau ini suasananya udah mulai berantakan. Tolong itu kipas anginnya dimatiin dulu biar nggak berisik. Ya, balik lagi. Kendala apa yang dialamin saya ketika membuka bisnis laundry rumahan ya, terutama itu di saat pandemi. Oh, itu udah berasa banget. Kenapa? Di saat pandemi itu karyawan itu nggak bisa kerja, otomatis dibatasin gitu ya. Sebelumnya kan padat karena saya kelasnya laundry rumahan ya. Dulu nih parkiran motor pun banyakan di depan. Ini kebetulan kalau pas mobil pergi, parkiran motor tuh menuhin banyak parkiran motor di depan kita penuh. Terutama kalau motornya udah dulu di situ tuh. Kita posisi di pagar hijau tuh sederet tuh motor semua. Sampai akhirnya pandemi itu saya dikomplain gitu. Kenapa? Di saat pandemi tiba-tiba semua tetangga ini ada di komplek tuh nggak bisa keluar, akhirnya ngelihat aktivitas kita masih rame, masih banyak motor, sampai akhirnya dibikin petisi, saya disuruh tutup gitu. Petisinya disuruh tutup. Kenapa saya disuruh tutup? Karena mengganggu. Yang pertama, tiba-tiba ada komplainan masalah gas. Nah, kemarin saya kalau belum lihat ini masih sekarang udah ada penutupnya. Dulu tuh sistemnya bukaan gini nih. Nah, otomatis di sebelah rumah sono itu pas ngobrol-ngobrol dibicarain, wah ini kalau rumah ini meledak gimana? Meledak otomatis kebakar semua rumah di sini. Wah, bikin petisi lagi, rumahnya hati-hati meledak, berarti soalnya isinya tuh banyak gitu, gas ini. Tapi kalau kebetulan saya yang kemarin saya bilang dryer saya itu saya nggak mau yang dibikin di sini. Saya maunya yang gasnya itu yang aman, yang
apa namanya yang memang dari pabrikan tuh dryernya gas. Kenapa ya? Bayangin saya itu tinggal di atas. Saya tinggal di atas, kalau tiba-tiba kebakaran atau meledak gitu kan saya rugi. Makanya saya benar-benar safety ya, benar-benar itu juga terutama di sepanjang di dalam di mana saya juga pakai apar. Supaya apa? Supaya safety rumahnya ya. Nah, di rumah saya ini balik lagi. Di rumah saya ini makin lama kepake semua. Lantai 1 kepake semua, ya kan? Dengan berkembangnya bisnis saya kepake semua. Akhirnya apa? Yang tadinya ruang di atas di lantai 2 itu buat tempat tinggal, ruang saya utama tidur pun akhirnya apa? Kepake buat gudang. Karena apa? Gudang perlu banyak banget. Saya nggak mungkin yang namanya deterjen, softener, chemical saya deketin gas itu juga berbahaya banget. Makanya saya simpen di gudang di atas, dibagi-bagilah. Makin lama saya tidurnya di rumah tamu, yaitu resiko yang saya bilang namanya baru bisnis kan, istilahnya kita nggak mau sewa-sewa, nggak mau mengeluarkan duit dulu nih. Yang penting bagaimana usaha saya ini bisa untung gitu loh ya. Tapi balik lagi ke problema tetangga ya. Tetangga itu kadang itu kita juga udah berbaik hati, kita kadang bagi-bagi makanan, kita bayar supaya jangan mengganggu, maksudnya jangan terganggu di bisnis saya ini gitu. Tapi lama-lama mereka komplain kenapa? Motor mengganggu gitu. Motornya, parkir motornya belum mobil kita gitu kan, keganggu gitu. Tapi balik lagi ya, akhirnya saya terpaksa untuk pindah ke rumah ya. Kita sewa rumah satunya. Yuk kita ambil jalan, ambil ini ya. Oke ya. Nah ini mobil mobil masuk aja nggak apa-apa. Tuh ini sales yang ngambil ke nih. Nah ini mobil buat keliling ya. Kebalik dong, lu yang mundur dong. Ini yang kameramen nih istri, biasanya kan aku. Nah sekali-sekali ngerjain istri. Jadi ini yang dibilang laundry rumah saya, cat udah diperbaikin. Balik lagi ini menjadi seperti ini nih prosesnya 6 tahun gitu. Jadi saya bertahap diperbaiki akhirnya bisa, mudah-mudahan besok bisa punya yang lebih bagus gitu ya. Nah ini saya akhirnya sewa di laundry selanjutnya ya. Udah kita tepatin aja ya. Ini adalah kandangnya Behave yang kedua. Nah ya, ini area parkir. Memang tadinya saya sewa di sini buat parkiran motor karyawan sama mobil. Jadi tadinya kan penuh mobil di sono, sekarang ada di sini. Jadi di sana nggak mengganggu lalu lalang tetangga gitu. Karena yang dikomplain kan mereka mau lewat aja susah. Nah sekarang di sini lebih enak, lebih adem. Oke, kita lanjut ke gudang. Nah ini dulunya ini adalah gudangnya Behave nih ya. Gudangnya, ntar saya matiin dulu ya. Gudangnya Behave, karena dulu gudangnya nggak sebanyak ini. Lama-lama saya mikir kok nyewa rumah kok cuma buat motor aja atau mobil ya kan, sekalian aja. Akhirnya pelan-pelan saya stokin, akhirnya bisa penuh juga. Dan akhirnya ya saya jual sekalian. Yuk kita sekalian ngintip lah gudangnya Behave ya. Ini ada softener, ada deterjen, ada drum cleaner ya kan. Sekarang nih plastik ya. Plastik aja nih kita stok 5 ton nih ya. Ini masih ada gudang lagi
ini ada hanger, ada deterjen. Nah, lantai 2 itu kita buat yang namanya mes karyawan gitu. Mes karyawan ada di tempat ini. Jadi akhirnya saya sewa, fungsinya buat gudang dan mes karyawan. Dan supaya yang tadi saya bilang, kalau di sini ini kan mudah terbakar, ya kan? Makanya saya nggak stok di rumah, supaya kalau ada apa-apa, rumah saya nggak kebakar dengan cepat, karena ini liquid banget ya. Ya ini namanya bisnis rumahan saya, ya bisnis laundry rumahan ya. Yang pertanyaannya adalah gimana cara jualannya, ya kan? Bagaimana cara mendatangkan customer, ya kan? Yang namanya di rumah tadi kalau Bapak Ibu lihat, ya jalanan sepi, yang lewat aja nggak ada. Tapi balik lagi, zaman sekarang ini adalah zaman online ya. Behave sendiri itu ada websitenya, www.behavelaundry.com ya. Nanti ada di sini nih, www.behavelaundry.com. Itu cara kita juga mencari customer ya. Karena di Kelapa Gading ini banyak hotel-hotel juga. Hotel-hotel, ada customer. Makanya kalau misalnya bingung nih, ketiknya apa? Coba diketik buat Bapak Ibu. Laundry Kelapa Gading, jangan Behave Laundry ya. Laundry Kelapa Gading. Pasti begitu diketik akan masuk ke webnya Behave Laundry. Yang nggak ada sponsor ya, yang utama kita organik, tidak ada sponsor. Nah, balik lagi, istilahnya rumahan itu enaknya apa? Lebih enaknya tanpa gangguan ya. Tanpa gangguan apa ya, Satpol PP lah, yang cari-cari apa namanya pajak plang atau apa. Ya kita agak tidak ada yang kayak gitu, walaupun tadi kendalanya ada di apa tetangga, tapi keunggulannya yaitu kita nggak gangguin. Coba kalau buka di pinggir jalan ya, satu sewanya pasti mahal ya kan. Yang kedua ya banyak gangguan preman lah apa, kalau di rumahan sih nggak ada. Tapi balik lagi, kalau kita nggak bisa menciptakan marketnya ya pasti akan sepi. Makanya dibutuhkan adalah saya web itu membantu sekali, membantu untuk online ya. Laundry saya bisa dikenal. Makanya saya sering bikin video-video di YouTube supaya apa? Customer juga percaya, lihat dari apa? YouTube saya, customer lihat, oh ini laundrynya lumayan. Mereka nggak nyangka kalau laundry saya itu adalah laundry rumahan gitu. Jadi mereka apa namanya lihat, oh laundrynya ada mesin cucinya banyak, ada ini. Makanya mereka percaya gitu. Oke, jangan lupa ya, saya juga mengingatkan kembali ya. Buat Bapak Ibu, silahkan tulis di komentar supaya bikin saya semangat bikin video ini, konten ini. Silahkan kasih komentar-komentar ya, bikin tanya juga nggak apa-apa. Siapa tahu nanti dari pertanyaan Bapak Ibu saya bisa bikin video-video selanjutnya. Jangan lupa juga like-nya supaya kita semangat terus, tapi terutama komentar, karena kalau komentar tuh artinya apa? Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan saya juga. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Terus semangat ya. Walaupun kita juga Bapak Ibu baru buka di laundry rumahan, ternyata bisnis laundry itu bisa dikembangkan ya. Seperti saya juga bisa jualan online nih, secara online dagangan-dagangan di rumah, bukan di pinggir jalan. Jadi laundry rumahan keren banget. Sampai jumpa. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.